Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Raja Fir'aun? Raja Fir'aun ini hidup di masa zaman Nabi Musa SAW dan dikenal dengan raja yang zalim yang umurnya ditangguhkan oleh Allah hingga 400 tahun lebih. Selama itu pula ia tidak pernah merasakan sakit sedikit pun sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan pada akhirnya Fir'aun ini bisa mati karena tenggelam di Laut Merah. Singkat cerita, diketahui Fir'aun bisa dikenal dengan nama Amenhotep yang kedua. Ditemukan mumi Fir'aun pada tahun 1922 oleh ketua kelompok sebuah tim yang bernama Howard Carter. Mereka memang sengaja melakukan sebuah perjalanan beserta penelitian yang sangat menarik untuk dibahas. Dan dalam sebuah sejarah, tujuan mereka adalah mencari sebuah harta karun. Para sekelompok tim ini mempunyai sebuah ambisi tentang sebuah peti berlapis emas dan berharap di dalamnya ada sebuah harta karun. Alhasil, para tim ini bukannya menemukan sebuah harta karun melainkan menemukan sebuah mumi kala itu. Selanjutnya, mereka belum tahu siapa mumi ini sebenarnya. Penelitian pun terus dilakukan tiada henti. Diketahui ternyata sebelum ada tim kelompok ini rupanya ada yang berhasil menemukan mumi Tutankhamun yang ke-1 yang hidup sebelum pemerintahan Raja Fir'aun yang kedua kala itu. Perlu diketahui, Tutankhamun adalah sebuah julukan raja yang masih mempunyai jabatan. Diketahui Fir'aun menjabat dalam pemerintahan raja yang kedua. Selanjutnya, penemuan beserta penelitian ini terjadi pada tahun 1881 silam. Pastinya sebelum ditemukannya mumi Raja Fir'aun yang kedua ini, yang hidup di zaman Nabi Musa. Dalam penemuan yang pertama kali ini ditemukanlah sebuah mumi Raja Mesir kuno atau bernama Tutankhamun I yang diperkirakan berusia 3.500 tahun. Setelah sekian lama, akhirnya mumi ini dibongkar, walau bukan secara fisik melainkan secara digital dengan bantuan teknologi yang modern. Mumi yang ditemukan sebelum Fir'aun itu berhiaskan karangan bunga yang bentuknya sangat rapuh sekali saat ditemukan, sehingga ilmuwan memutuskan tidak membuka. Maka ini adalah satu-satunya mumi seorang raja yang belum pernah dibuka untuk penelitian di abad ke-19 dan 20. Kini, dengan bantuan teknik digital yang canggih, ilmuwan Mesir memindainya dengan sebuah alat yang modern untuk mengetahui apa isi di dalamnya dan siapa dari mumi tersebut. Dengan bantuan alat ini nyatanya berhasil diperoleh DNA dari mumi ini. Dengan membukanya secara digital, mumi itu memperlihatkan lapisan virtualnya, baik topeng, perban di tubuhnya, dan muminya itu sendiri. Kami jadi bisa mempelajari mumi dalam kondisi baik ini dalam detail yang baik, kata Dr. Sahar Salem, Profesor Radiologi di Cairo University. Terlihat bagaimana mumi Raja Mesir itu dapat terlihat sampai tengkorak dengan pemindaian secara digital. Terungkap juga bahwa Raja Amenhotep I usianya pada waktu mati terbilang cukup muda, sekitar 35 tahun saat meninggal dunia. Tingginya 169 cm dan telah disunat. Gigi dalam keadaan baik dan organ tubuhnya masih lengkap, namun keadaan tulang belulangnya saja yang sudah rapuh. Adapun mengenai profil wajahnya terungkap bahwa dagunya cukup kecil, hidungnya mungil, rambutnya keriting, dan giginya agak menonjol. Studi ini tak menemukan tanda-tanda luka atau sejenisnya untuk menentukan apa penyebab kematiannya. Namun, ada beberapa kerusakan dijumpai di mumi Raja Mesir ini yang mungkin diakibatkan oleh para penjarah makam di masa silam. Raja Amenhotep I berkuasa di Mesir antara tahun 1525
sampai 1540 sebelum Masehi. Dia adalah seorang raja yang berjaya pada dinasti ke-18. Masa kekuasaannya berlangsung damai dan ia membangun banyak kuil. Berbeda dengan keadaan mumi Raja Fir'aun kali ini. Demikian dia akrab disebut dengan Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan ia bisa mati karena tenggelam di Laut Merah. Dalam proses pengidentifikasi mumi Fir'aun ini, ada yang menjadi sebuah persoalan karena mumi ini sudah lama sejak hari kematiannya. Para tim kelompok ini banyak sekali mengalami kesulitan. Dalam proses pengidentifikasi mumi Raja Fir'aun ini, mereka berencana akan mengganti proses mumi ini dengan proses pemumian yang baru dan ingin meletakkan mumi Fir'aun ini dengan layak ketika apa yang mereka lihat saat pertama kali. Mumi Tutankhamun II alias Raja Fir'aun ini dibalsem dengan cara tak biasa. Jantungnya hilang, organ kemaluan yang dibalsem pada sudut 90 derajat menjadi tegak lurus, dan ini kenapa bisa terjadi demikian. Kemudian, pada kemaluan Fir'aun ini tertutup lapisan tebal berwarna cairan hitam yang membuat jasad Fir'aun mudah terbakar. Dalam hasil penelitian tersebut berhasil diungkap mengapa mumi Tutankhamun Fir'aun memiliki keanehan pada muminya. Menurut dia, organ kemaluan yang tegak lurus dan anomali lainnya bukan disebabkan kecelakaan selama pembalseman, namun memang diduga kuat sebagai kesengajaan agar sang Fir'aun mirip dengan Osiris seperti dewa dunia setelah mati. Konon, organ intim yang tegak membangkitkan kekuatan regeneratif kepercayaan Osiris kala itu. Cairan hitam untuk membuat kulit Tutankhamun berwarna mirip dengan sang dewa, dan hilangnya jantung mengingatkan pada kisah dewa Osiris yang dipotong-potong oleh saudaranya dan jantungnya lalu dikubur. Organ intim Fir'aun yang sudah dibalsem putus dari tubuh setelah muminya ditemukan. Spekulasi ini muncul bahwa kemaluan itu telah dicuri. Wajar saja, karena jasad ini sudah ribuan tahun berlalu membuat jasad ini mudah sekali rapuh. Baru-baru ini pernah terjadi juga bahwa mumi Tutankhamun pernah terbakar. Diduga dipicu adanya minyak hitam dan resin yang dipakai di dalam tubuhnya. Pada bulan Oktober tahun 1925, Howard Carter, arkeolog yang memimpin tim yang menemukan makam Tutankhamun menulis, sebagian besar detail tersembunyi di balik lapisan mengkilap hitam yang disiramkan ke peti dalam jumlah besar dan banyak. Kemudian menggunakan sejumlah besar cairan hitam yang membuat mumi sang Raja Fir'aun kehitaman, disengaja untuk membuatnya mirip seperti dewa Osiris. Berhubungan dengan Osiris sebagai penguasa tanah Mesir yang hitam dengan humus dan subur, serta sumber kesuburan dan regenerasi. Yang dimaksud cairan hitam itu terbuat dari apa nyatanya belum ada yang mengetahui. Tetapi cairan itu terbukti mudah sekali terbakar jika berada langsung dari paparan sinar matahari. Tetapi kala itu jasad mumi Fir'aun ini bisa selamat karena memang sudah dimumi dan ditutup oleh peti. Menurut kepercayaan mitologi Mesir bahwa jantung akan ditimbang dengan bulu yang mewakili dewa Ma'at untuk menentukan apakah si mati layak mengalami kebangkitan kembali. Namun sebuah pakar peneliti mengungkapkan dan menambahkan, hilangnya jantung Tutankhamun bukan karena pencurian, namun sebagai referensi terhadap kisah terkenal dalam legenda Osiris. Bukti lain yang menunjukkan pengaruh Osiris juga bisa dilihat di dinding utara ruang makam Tutankhamun, di mana dekorasinya menggambarkan Tutankhamun sebagai Osiris. Dan itu semua memang sengaja diambil sebagai kepercayaan Osiris yang diyakini pada zaman tersebut. Dan dari sinilah kita bisa menepis bahwa jangan sampai keliru dengan apa yang sudah digambarkan, karena semua ini sudah diteliti dengan baik oleh para ilmuwan.